Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 36. Ya Allah, kenapa kamu berdoanya teriak-teriak gitu sih, langit? Ucap Laras heran. Kan katanya harus kenceng berdoanya? Bingung langit nyureng. Gak gitu juga konsepnya, langit. Ucap Aiman pasrah. Sepertinya langit harus dijauhkan dari Nando, pengaruhnya Masya Allah sekali. Gerutu Laras. Setuju, sahut Aiman. Aiman menepuk bahunya, dia meminta langit untuk duduk di pangkuannya. Langit, sayang. Anak papa yang paling ganteng, maksud berdoa yang kenceng itu bukan berarti harus berteriak, nak. Tapi berdoa yang kenceng maksud Om Tupai itu berdoanya sering. Setiap kamu habis sholat, atau di waktu-waktu senggang itu kamu berdoa. Meminta apa yang kamu inginkan, jelas Aiman. Oh, gitu ya? Om Tupai kalau ngasih tahu gak detail kayak papa, sebel deh. Gerutu langit merengut. Laras dan Aiman memutuskan untuk menginap satu malam lagi, besoknya mereka akan pulang ke rumah Aiman. Saat hendak tidur, langit lagi-lagi mengoceh tak ada letihnya, dia terus membahas perihal adik yang masih dalam proses. Paginya, langit, cemberut aja dari tadi. Kenapa sih anak papa? Tanya Aiman, memeluk tubuh langit yang tengah berbaring. Ini nih, Pak. Om Nando kirim voice note, coba dengerin deh. Ucap langit, seraya memutar suara dari Nando. Weh, bocil kematian. Gara-gara lu ya? Gue sama si Soang berantem, lihat aja nanti burung lu gue sunat sampai habis. Perbestiaan kita cukup sampai di sini. Aiman memutar balasan yang kirimkan oleh langit, Laras pun kepo dan dia mendekat ke arah putranya. Oke, siapa juga yang mau temenan sama Om Tupai? Nanti kalau butuh bantuan langit lagi, jangan harap langit mau. Kata ayah, burung langit cuma dipotong kuncupnya doang. Kalau Om mau dipotong lagi, dengan sukarela langit guntingin pakai gunting rumput. Laras dan Aiman tertawa mendengar pesan mereka, ada saja drama antara anaknya dan juga Nando. Laras bersyukur, karena dia tak perlu susah payah menjauhkan langit dari Nando, mereka dengan sendirinya memutus tali perbestiaan. Di tempat lain, Nando mendengarkan pesan suara balasan dari langit. Refleks dia memegangi sarang burungnya yang merasa ngilu, saat langit mengatakan, akan memotong burungnya menggunakan gunting rumput. Anjir lah, ngeri juga nih anak. Gumam Nando nganga. Pernikahan Nando dan Zoya dipercepat atas persetujuan kedua orang tua mereka. Rafli memegang kembali perusahaannya dan membiarkan Alfi mengurung Nando di rumah, agar anaknya itu tidak membuat keonaran lagi menjelang hari pernikahan tiba. Berbagai kata mutiara Nando keluar, dia menggerutu karena harus dipingit oleh ibunya. Tidak adilnya adalah dia dikurung di rumah. Sementara Zoya bebas berkeliaran ke sana kemari tanpa dibatasi. Nando semakin uring-uringan di kamarnya. Jemarinya hendak mengetikkan pesan pada langit, tetapi dirinya ingat kalau dia sudah memutuskan tali perbestiaan dengan bocah itu. Seminggu berlalu. Laras tengah mendampingi Zoya yang sedang dirias oleh mua terkenal pilihannya. Sebagai seorang wanita, Laras pun sampai terkagum-kagum melihat kecantikan Zoya. Dia didandani sesuai konsep pilihannya sendiri. Aduduh, ye cantik jelita. Dandanan Eike yang cetar membahana, akan menggemparkan satu gedung sampai ternganga. Bahkan, yang melihatnya sampai ngompita di celana. Uhui. Ucap pria tulang lunak memuji kecantikan Zoya. Dia merupakan teman Zoya, yang sengaja dibuking untuk mempercantik dirinya. Setuju. Seru Laras kicep. Udah dong ah, malu gue. Ucap Zoya, menutup wajahnya menggunakan kedua tangannya. Wajahnya memerah malu, lantaran temannya tak henti-hentinya memuji dirinya. Sebuah sentuhan terakhir yaitu memasangkan mahkota di kepala Zoya. Hal tersebut menambah kesempurnaan di penampilan Zoya. Kedua orang tua tidak boleh masuk melihat Zoya didandani. Zoya mau memberikan kejutan pada kedua orang tuanya. Di luar gedung. Di atas karpet merah yang terbentang panjang, keluarga Nando tengah berdiri beserta rombongannya. Nando diapit oleh kedua orang tuanya. Anjir, kaki gue gemeter cuy nyorocot, batin Nando gugup. Pernah gagal menikah sebelumnya,
membuat Nando diselimuti ketakutan. Di mulut memang dia mengatakan pasrah dengan pilihan kedua orang tuanya. Tetapi di hatinya, dia selalu menguatkan diri, berharap pernikahannya lancar. Dengan langkah pelan dan anggun, Zoya diapit oleh ibunya dan juga Laras menuju meja ijab kabul. Nando menyipitkan matanya menatap ke arah Zoya. Dia sampai mengucek-ucek matanya, meyakinkan dirinya bahwa apa yang dia lihat itu benar. Zoya menampilkan senyum manisnya. Tak hanya Nando saja yang dibuat terkejut, bahkan hampir tak percaya. Frederick, Vania dan orang tua Nando pun sama-sama terkejutnya. Ini beneran si Sableng? Emak nyet-nyet? Gumam Nando nganga. Zoya sudah duduk bersebelahan dengan Nando. Pria di sampingnya masih melongo, melihat Zoya dengan balutan hijab yang menghiasi kepalanya. Di mana Zoya yang selalu terlihat modis, barbar dan juga ceplas-ceplos. Sekarang dengan penampilannya yang tertutup, membuat semua karakter itu lenyap begitu saja. Lu siapa? Tanya Nando heran. Krek. Zoya menginjak kaki Nando dengan kuat, sehingga membuat Nando meringis kesakitan. Frederick menegur Zoya melalui tatapannya, putrinya hanya membalas dengan menampilkan rentetan gigi putihnya saja. Jangan ngajak ribut sekarang, dandanan gue udah kalem spe uhti. Bisik Zoya nyureng. Belum saja udah KDRT, apes bener. Gerutu Nando meringis. Frederick dituntun mengucapkan ijab kabul, yang nantinya akan diikuti oleh Nando. Di saat tangannya menyentak, Nando langsung mengucap ijabnya dengan lancar dan dalam satu tarikan nafas. Sah! Seru saksi, dan juga orang-orang yang menyaksikan prosesi ijab kabulnya. Alhamdulillah! Zoya mengucap syukur dengan mengusap wajahnya, menggunakan kedua telapak tangannya. Cuk! Zoya mengecup pipi Nando saking bahagianya. Tanpa dia sadari, tubuh Nando langsung menegang dan akhirnya dia ambruk. Bruk! Nando! Pekik Zoya panik. Rafli dan juga Alfi langsung berdiri, mereka menghampiri Nando yang tengah tergeletak di bawah. Orang-orang pun mulai riuh, berulang kali Zoya menepuk pipi Nando, agar pria yang baru saja sah menjadi suaminya itu sadar. Aiman ikut melihat keadaan Nando bersama Laras, tetapi Langit malah santai, menikmati susu kotak yang dipegangnya. Payah. Om tupai pakai pingsan segala. Decak Langit, seraya menyuapkan kue ke mulutnya. Langit pun berjalan dengan santainya menghampiri kerumunan. Dia meminta yang lainnya minggir untuk memberikan jalan. Permisi, mohon minggir semuanya, ucap Langit. Dia tahu apa yang harus dilakukannya, bukan baru pertama kali dia kenal dengan mantan bestianya itu. Biar Langit yang bangunin, kalian tinggal lihat saja. Ucap Langit dengan pedenya. Aiman dan Laras pun saling pandang, hingga akhirnya mereka berdiri diikuti yang lainnya. Zoya sudah berkaca-kaca, tetapi dirinya berusaha tenang di hadapan yang lainnya. Dut! Langit berjongkok dan membuang gas gaibnya, sampai baunya menguar di dalam gedung itu. Ternyata benar apa kata Langit, Nando langsung bangun dan duduk memegangi hidungnya. Bahkan dia terbatuk-batuk, saat aroma busuk menusuk hidungnya. Uhuk, uhuk. Tuh kan, apa aku bilang? Ucap Langit santai. Nando menatap ke arah Langit, yang tengah menyunggingkan senyumnya. Dia mengangkat dagunya dengan ekspresi tengilnya. Pantesan bau bekicot, lu ternyata Cil. Kesal Nando nyureng. Syukurlah, terima kasih ya Langit. Berkat kamu anak nenek langsung sadar, manjur sekali pelurunya. Ucap Alfi enteng. Sama-sama, nenek. Kata ibu kita harus saling membantu, Langit pergi dulu. Langit melambaikan tangannya dan kembali ke kursi duduknya. Dia memasangkan kacamata, serta melipat kedua tangannya di depan dada layaknya orang dewasa. Nando dan Zoya kembali duduk di kursi. Selesai berdoa, melakukan prosesi kecup kening dan juga kecup tangan. Maafkan aku berlian, entah kau sudah pergi ataupun masih ada. Aku sudah memiliki seseorang, yang aku anggap soang menjadi istriku. Di balik sikapnya yang menyebalkan, dia lebih perhatian dan banyak uangnya. Jika suatu saat kamu hadir, maaf, aku tidak mau balik sama kamu lagi. Batin Nando Noroweco. Laras bertepuk tangan yang diikuti oleh yang lainnya. Zoya melempar senyuman kepada sahabatnya,
yang tengah mengusap sudut matanya. Laras menjadi saksi, di mana perjalanannya menjadi seorang mualaf, begitupun menjadi istri dari Nando. Malamnya, saatnya resepsi pernikahan tiba. Zoya malah ketiduran bersama suaminya. Keduanya tidur di atas ranjang yang sama, dengan posisi badan yang tidak beraturan karena kecapean. Duk, duk. Keluar. Tamu udah pada datang, jangan mentang-mentang udah sah malah nikmat enak-enak. Seru Laras dari balik pintu. Dari dalam kamar, Zoya mengusap wajahnya dengan mata menyipit. Dia mendapati kaki Nando di samping wajahnya. Perlahan dia duduk dengan rambut acak-acakan. Eurg, jam berapa ini? Gumam Zoya dengan suara seraknya. Tangannya meraih ponsel yang tergeletak di bawah samping ranjang. Begitu melihat jam menunjukkan pukul 7 malam, mata Zoya membulat sempurna. Alasia, jam 7. Pekik Zoya kaget. Dengan gerak cepat, Zoya lompat dari atas tempat tidurnya menuju kamar mandi. Laras tetap berusaha menggedor pintu. Zoya hanya membasuh wajahnya dan dengan cepat berjalan ke arah pintu. Ceklek. Akhirnya, dibangunin dari tadi gak nyaut-nyaut. Cepetan make up dulu, bangunin tuh si tupai. Tadi Om Frederick sama Tante Vania nyuruh aku bangunin kalian, para tamu udah datang. Tutur Laras serius. Aduh, makasih ya Besti. Nanti suruh tim make up kesini aja ya, aku bangunin laki gue dulu, ucap Zoya dengan nada cemas. Dengan segala keriweuhan pengantin, semuanya dilakukan dengan terburu-buru. 1 jam kemudian, keduanya baru bisa keluar dari kamar. Dengan dandanannya yang sudah dibuat seserasi mungkin. Nando dan Zoya bergandengan tangan menuju kursi pelaminan, keduanya langsung saja menyambut para tamu undangan yang datang silih berganti. Bagaimana tidak, rekan bisnis Rafli saja cukup banyak dan luas. Begitupun dengan Frederick, dan ditambah lagi oleh beberapa klien Zoya, dan juga teman-temannya sesama desainer. Fatih, Nina, Elsa dan juga karyawannya yang lain pun datang, lengkap sudah semua orang terdekat turut hadir. Laras dan Aiman duduk bertiga bersama Langit, mereka saling melempar candaan dan juga sesekali tertawa. Pernikahan Nando dan Zoya diselimuti kebahagiaan, senyum keduanya mereka. Sebagai tanda, bahwa mereka tidak menyesali akan perjodohan, yang dilakukan orang tua mereka. Setelah resepsi acara selesai, Zoya berjalan menuju kamar pengantin. Dia merasa lelah, letih, lesu, lemah, lunglai dan juga lebay. Yang ada di dalam pikirannya, hanya ingin tidur pulas. Nando menyusul Zoya yang sudah terlebih dahulu pergi. Nando menerobos kesal masuk ke dalam kamar tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Ah! Dugong! Teriak Zoya, menutupi tubuhnya dengan baju pengantin yang sudah dilepaskannya. Mana? Mana Dugong? Tanya Nando, sambil menengok ke kanan dan ke kiri. Ish, kau ini mengagetkanku saja. Kesal Zoya nyureng. Nando pun berkacak pinggang menatap ke arah istrinya, di saat dia lengah dengan mengobrol bersama rekan bisnisnya. Dia sampai tak tahu, kalau istrinya berlalu begitu saja tanpa izinnya. Sebelum mengomel, Nando menutup pintu kamarnya dan tak lupa ia menguncinya. Kenapa dikunci? Tanya Zoya heran. Masa malam pertama pintu gak dikunci? Kenapa pergi gak bilang sama suami? Baru aja saya udah durhaka aja. Omel Nando jengkol. Cie, yang udah jadi suami, goda Zoya sambil terkekeh pelan. Ya maaf, suamiku. Istrimu ini sudah tak kuat lagi, kepala udah pusing 7 keliling. Ngelihat suami satu aja, tiba-tiba nambah satu lagi saking pusingnya. Ucap Zoya ngasal. Nambah satu lagi? Maksudnya gimana? Tanya Nando heran. Maksudnya, saking pusingnya pandangan gue jadi kabur. Ahelah, gitu aja gak ngerti. Kesal Zoya nyureng. Zoya yang sudah tak tahan dengan gerah di tubuhnya. Dia langsung melempar baju pengantinnya, tepat di samping tubuh Nando. Sekarang ini dia hanya memakai tank top dan juga celana pendeknya. Mati-matian Nando menepis semua pikiran, yang bisa memancing gairah nikmatnya. Zoya memiliki tubuh tinggi dan lekuk tubuh bak gitar Spanyol. Zoya tidak merasa risih dengan kehadiran Nando, toh pria itu sudah menjadi suaminya. Gak sekalian aja telanjang? Ledek Nando ngaret.
Ide bagus, ucap Zoya santai. Nando membulatkan matanya, dia pikir Zoya akan protes atau segera pergi dari hadapannya. Tapi ternyata istrinya itu menanggapinya dengan serius. Zoya melepaskan tank topnya dan hanya menyisakan kacamata kudanya. Gluk! Bersambung.